Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berangkat menuju ke Kota Semarang dalam rangka studi banding masalah Perda pemberdayaan ekraf yang insya Allah akan dilaksanakan pada besok hari di kantor Disputpar Kota Semarang. Alhamdulillah kita sudah sampai di Semarang dan kita langsung menginap di Hotel Golden City. Hari ini kita sudah sampai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Di gedung kebudayaannya ini kita ingin menggali, mencari, dan mendapatkan referensi yang banyak untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Karawang yang hari ini sedang kita susun naskah rancangan peraturan daerahnya.
Perlu diketahui bahwa dalam situasi seperti ini, maaf juga kita masih bisa masih bisa kelayar-kelayur, tapi mudah-mudahan kondisi level keadaan di kami di Kerawang dengan di Semarang alhamdulillah sama juga pada level 2 menuju perbaikan nanti di zona hijau. Perlu diketahui bahwa daerah Kerawang itu sekarang keberadaan industri itu yang sekitar 1.600 itu belum berperan serta dalam pengembangan ekonomi bagi usaha kecil. Jadi sebagian masyarakat pelaku ekonomi juga kadang-kadang masih buta terhadap teknologi informasi seperti itu. Sedangkan kalau yang namanya ekonomi kreatif itu wajib hukumnya ketika menguasai juga terhadap ekonomi itu, terutama teknologi informasi seperti itu. Kita juga mau belajar ke depannya gimana caranya Kancus ini dapat bisa bermanfaat terhadap pelaku usaha kreatif di daerah kami, sebagaimana yang diamankan kita itu benar-benar jalan. Jadi seperti itu. Awal-awal itu adalah kota kreatif garis miring kreatif city gitu kan. Ini waktu itu memang ketika ada surat kan tentu saja ditujukan ke wali kota. Bapak wali kota karena ini kota kreatif pasti bayangannya, asumsinya ini pasti terkait dengan digital kan gitu kan. Maka disposisinya ke Diskominfo waktu itu. Diskominfo mengikuti kegiatannya. Tapi setelah sekian beberapa kegiatan, akhirnya aduh ini nggak pas ini kalau di Kominfo, karena ada kuliner, ada fashion, ada kria, ada desain dan macam-macam. Sehingga waktu itu dari Kota Semarang ini yang berdasarkan data saat itu yang masuk kualifikasi 3 itu adalah satu arsitektur, kemudian yang kedua adalah game aplikasi, yang ketiga fashion. Nah, akhirnya dari situ ada proses dari background termasuk dari borang itu kemudian diuji petik karena tim background ke sini langsung ke pelaku sesuai data ini. Jadi tidak ke kami, tidak ke pemerintah. Kami bisa berarti nanti di publik bahwa kenapa ke Kota Semarang. Yang pertama, Kota Semarang adalah kota yang terpilih secara nasional oleh Badan Bekraf ya. Badan Bekraf nasional menjadi 10 besar kategori kota kreatif, dalam hal ini masuk dalam fashion, kreatif fashion ya. Menyangkut tentang ada kewajiban pemerintah daerah untuk membuat rencana induk ya, rencana induk bekraf. Karena memang kalau tidak salah itu juga ada turunannya dari pusat, harus ada rencana induk. Sedangkan dengan kalau di pariwisata ada juga rencana induk pariwisata gitu. Nah ini khusus di bekrafnya, maka di dalamnya juga diamanahkan itu. Kemudian kaitan dengan tadi saya tertarik yang sampai walaupun secara sepintas yang disampaikan oleh bagian hukum, ini ada proses uji publik tuh ya, public hearing ya. Nah public hearing ini mekanismenya seperti apa kalau di Semarang ya? Karena kami memang kalau dalam pembahasan sih kita libatkan beberapa elemen masyarakat ya, yang ada keterlibatan dengan bekraf, dan barangkali public hearing ini ada metode khusus gitu kan dalam menjaring aspirasi kontekstual dalam persoalan bekraf ini. Subsektornya ada 17 nih dan dimungkinkan karena memang undang-undangnya begitu, dimungkinkan muncul subsektor baru ketika memang itu ada lokal wisdom yang memang unggul di daerah. Ya tentu saja barangkali di luar 17 ini ada sesuatu yang spesifik dan ini perlu potensi besar dan ini bisa dikembangkan, sangat dimungkinkan. Itu undang-undangnya mengizinkan untuk dimunculkan subsektor baru. Nah oleh karena itu ini justru bagaimana ini OPD ini harus berperan. Selama ini memang misalnya kita bicara dengan dinas perindustrian, terus aku peranku apa ini, harus ngapain ini, nah gitu ya. Memang komite ini kami harapkan menjadi lembaga dalam tanda kutip independen. Kenapa itu tanda kutip? Karena sebenarnya di situ ada unsur pemerintah gitu. Tapi unsur pelaksananya itu yang di luar pemerintah, itu pelaksana. Ini jelas itu kami atur perannya seperti apa. Public hearing itu masuk ke dalam tahapan pembahasan, di mana saat pembahasan dilakukan kan sebenarnya sebelum ditetapkan Pak. Jadi
saat di paripurna itu kan pembentukan pansus. Saat pembentukan pansus itu masuk ke tahap pembahasan bersama legislatif bersama dengan pemerintah kota. Setelah pembahasan dari pasal-pasal selesai, kami ikut sertakan peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat itu juga masuknya di public hearing. Jadi nanti pemerintah Kota Semarang bersama legislatif melakukan kegiatan public hearing sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang yang tadi dibicarakan dengan yang 7 sektor itu terkait di tiap-tiap OPD. Makanya kalau kita misalnya buat badan tersendiri kan nggak mungkin, ya, saya lebih cenderung apa yang diterapkan di Semarang untuk OPD lebih terarah gitu daripada sekarang kita lanjut juga kan yang 17 sektor itu, apakah yang menjadi leading sektornya nanti di dinas koperasi, sedangkan di Kominfo juga punya peranan untuk ekonomi kreatif ini. Saat ini kami melanjutkan kunjungan ke Kampung Batik, salah satu destinasi yang menjadi rujukan dari pengembangan ekonomi kreatif di Kota Semarang. Karena Kota Semarang adalah kota yang masuk dalam 10 besar nasional terpilih oleh Badan Ekraf Nasional sebagai kota ekonomi kreatif. Semarang yang jadi khas itu apanya sih? Batik Semarang itu? Ikon aja. Ikon aja. Gambar aja, Mas, bukan itu. Tadi apa aja, Mbak? Lekok. Terus Tugu Muda, Lawang Sewu itu khas Semarang. Kaseman, ini asam sekumpul sama ini blekok, burung blekok sama asman. Gitu.